Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Rifki selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan sekalian yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas presentasi ini dengan cukup baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Jazilatur Rohmah selaku moderator kita pada presentasi kali ini. Adapun judul presentasi kita adalah cara mengutip atau ditasi dalam daftar pustaka. Seperti yang kita tahu teman-teman, dalam penulisan karya ilmiah, kutipan dan daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, kelompok kami kali ini akan membahas secara lebih mendalam bagaimana cara mengutip atau membuat citasi serta bagaimana cara menuliskannya dalam daftar pustaka dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari pemateri pertama kita. Nah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi sumber-sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam suatu karya tulis, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber lainnya. Letaknya berada di bagian akhir tulisan dan ditulis secara sistematis sesuai dengan aturan penulisan tertentu. Nah, daftar pustaka menunjukkan bahwa isi karya tulis tidak hanya berasal dari pemikiran penulis saja, tetapi juga berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah teman-teman, di sisi lain itu terdapat fungsi. Nah fungsinya ada 3. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada penulis asli. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir, memperkuat keilmihan tulisan kita. Sekian dari saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kutipan. Kutipan itu artinya kita mengambil pendapat atau kalimat dari orang lain. Tujuannya untuk mendukung tulisan atau argumen yang kita buat. Misalnya, kita sedang menulis karya ilmiah. Nah, kita ingin menguatkan argumen kita, lalu kita ambil kalimat dari seorang ahli atau sejarah. Nah, kutipan ini muncul di dalam teks tulisan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Pasti teman-teman semua tidak asing dengan kata daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar dari semua sumber yang sudah kita gunakan dalam sebuah karya tulis. Sumber-sumber ini bisa dari buku, jurnal, atau artikel yang sudah kita buat untuk referensi. Daftar pustaka ini sangat penting karena kita harus menghargai dan memberikan kredit kepada orang yang idenya sudah kita pinjam. Berbeda dengan kutipan, daftar pustaka ini muncul di akhir tulisan kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung, yaitu kutipan yang diambil kata per kata dari sumber asli tanpa ada perubahan sedikit pun. Penulisan kutipan ini harus sesuai dengan teks aslinya dan disertai dengan keterangan sumber. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau parafrasa, yaitu kutipan yang tetap mengambil ide dari penulis lain tetapi dituliskan kembali dengan bahasa kita sendiri sehingga lebih fleksibel dan mudah dipahami, namun tetap harus menyertakan sumber. Yang ketiga yaitu kutipan dari kutipan atau bisa disebut dengan secondary citation, yaitu kutipan yang diambil dari sumber lain yang memuat tulisan penulis asli. Jenis ini biasanya digunakan ketika sumber asli tidak dapat diakses dan tetap perlu mencantum kedua sumber agar pembaca memahami asal informasi. Selanjutnya, cara menulis kutipan. Jadi, cara menulis kutipan ada 2. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu mengambil kata-kata asli dari sumber dan tidak berubah
tidak langsung atau parafrase, yaitu menyampaikan ide dari sumber dengan kata-kata sendiri. Aturan penulisan yang pertama ada tanda kutip, jadi kita menggunakan tanda kutip ganda untuk kutipan di dalam teks. Yang kedua, sumber, jadi kita mencantumkan sumber dalam kutipan seperti penulis, tahun, halaman jika ada. Yang ketiga, parafrase, jika parafrase tidak perlu tanda kutip tapi tetap cantumkan sumber. Yang keempat itu ada akurasi, jadi pastikan setiap kutipan akurat sesuai dengan sumber asli yang kita dapat. Yang kelima ada konsistensi, yaitu menggunakan gaya kutipan dengan konsisten. Selanjutnya, cara menulis kutipan. Jadi, cara menulis kutipan ada dua. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu mengambil kata-kata asli dari sumber dan tidak berubah. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau parafrase, yaitu menyampaikan ide dari sumber dengan kata-kata sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan umum penulisan daftar pustaka. Penyusunan berdasarkan abjad. Daftar pustaka ditulis urut sesuai abjad nama belakang penulis pertama. Jika penulis lebih dari satu, tetap menggunakan penulis pertama sebagai patokan. Contoh, Brown, T titik. Tidak memakai nomor. Daftar pustaka tidak diberi angka atau bullet, hanya berupa daftar urut ke bawah sesuai abjad. Konsistensi gaya penulis. Pilih satu gaya, apa, MLA, Chicago, Harvard, dan lain-lain. Lalu gunakan secara konsisten di seluruh karya. Jangan mencampur gaya penulisan. Perbedaan gaya bisa berupa urutan penulisan, penggunaan titik, koma, italik, kapitalisasi, judul, dan sebagainya. Untuk unsur wajib dalam daftar pustaka ada 5. Yang pertama, nama penulis ditulis nama belakang dulu, lalu nama depan inisial. Yang kedua, tahun terbit dalam tanda kurung apa atau setelah penulis MLA. Yang ketiga, judul buku artikel ditulis italik untuk buku jurnal atau bisa untuk artikel. Yang keempat, kota terbit dan penerbit untuk buku. Yang kelima, URL atau DOI jika sumbernya online. Terima kasih. Oke guys, saya akan menjelaskan penjelasan materi penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan referensi atau sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, makalah, atau artikel. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti aturan tertentu agar konsisten dan memudahkan pembaca menelusuri sumber asli. 3 contoh penulisan daftar pustaka yaitu 1 dari buku, 2 dari artikel atau jurnal, 3 dari website. Contoh dari buku: Sugiono 2019, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Bandung Alpha Beta. Keterangan: nama penulis ditulis lengkap, tahun dalam kurung, judul buku miring, lalu kota terbit dan penerbit. 2. Artikel jurnal Pratama R 2020, literasi digital mahasiswa, Jurnal Pendidikan Indonesia. Keterangan: nama penulis dibalik, nama belakang inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal dicetak miring, volume jilid dicetak miring, nomor terbitan dalam kurung. Lalu ketiga yaitu dari website UNESCO 2021, Education for Sustainable Development, retrieved from https://www.unesco.org. Keterangan: nama lembaga, penulis, tahun, judul, halaman web. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka. Kesalahan pertama adalah nama penulis ditulis tidak lengkap. Misalnya, hanya ditulis nama depannya saja. Padahal seharusnya
ditulis nama lengkap sesuai aturan. Kesalahan kedua yaitu format yang tidak konsisten. Contohnya, ada bagian yang menggunakan tanda titik, sedangkan ada bagian lain yang menggunakan tanda koma. Hal ini membuat daftar pustaka terlihat tidak rapi. Kesalahan ketiga yaitu tidak menuliskan tahun terbit atau nama penerbit. Padahal informasi tahun dan penerbit penting untuk menunjukkan keaslian sumbernya. Dan kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah menyalin dari internet tetapi lupa mencantumkan sumbernya. Ini bisa dianggap plagiat kalau tidak hati-hati. Jadi, agar daftar pustaka kita benar, kita perlu menuliskan nama penulis dengan lengkap, menggunakan format yang konsisten, selalu mencantumkan tahun dan penerbit, serta tidak lupa menuliskan sumber ketika mengambil referensi dari internet. Baik, telah rampung penjelasan kita pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah bagaimana mengutip atau sitasi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian karya ilmiah, menghindari plagiarisme, serta menghargai karya orang lain. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, serta mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu jalannya presentasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.